Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya Muhammad Romdani dalam channel YouTube saya Romdani08. Jangan lupa di like, comment, and subscribe ya my channel. Fakta sains tentang alam semesta sudah tercantum dalam Al-Quran. Hal itu dapat dilihat dari kandungan berupa keterangan atau bukti lain yang menguatkan kebenarannya. Ada begitu banyak ilmu dan hikmah di dalam Al-Quran, namun hingga kini belum seluruhnya terungkap. Berikut ini sebagian kecil fakta sains yang ditemukan dalam Al-Quran. Yang pertama, yaitu asal mula kehidupan. Fakta bahwa makhluk hidup sebagian besar terdiri dari air diketahui setelah adanya penemuan mikroskop. Pengetahuan ini sudah dijelaskan dalam Al-Quran sejak ratusan tahun yang lalu. Air sangat penting untuk semua makhluk hidup. Namun, Al-Quran membuat pernyataan yang sangat tidak biasa di surah Al-Anbiya ayat 30 yang artinya menjelaskan bahwa kami membuat semua makhluk hidup dari air. Akankah mereka tidak percaya? Quran Surat Al-Anbiya ayat 30. Dalam ayat di atas menjelaskan bahwa air sebagai asal mula semua kehidupan. Semua makhluk hidup terbuat dari sel, dan sel sebagian besar terdiri dari air. Yang kedua, yaitu besi diturunkan ke bumi. Besi bukan hal alami bagi bumi dan tidak terbentuk di sini, melainkan turun ke bumi dari luar angkasa. Mungkin terdengar aneh, tapi secara ilmiah ini benar adanya. Para ilmuwan menyebutkan miliaran tahun yang lalu bumi terjebak oleh meteoroid. Meteoroid ini membawa besi dari bintang jauh yang meledak. Al-Quran menjelaskan tentang asal-muasal besi dalam surah Al-Hadid ayat 25 yang artinya menjelaskan bahwa dan kami menciptakan besi yang mempunyai kekuatan hebat dan banyak manfaat bagi manusia. Quran surah Al-Hadid ayat 25. Dari ayat di atas menggunakan kata diturunkan untuk merujuk besi. Jelas dari ayat tersebut bahwa besi bukanlah material duniawi, melainkan diturunkan untuk kepentingan umat manusia. Fakta besi turun ke bumi dari luar angkasa adalah sesuatu yang tidak dapat diketahui oleh ilmu pengetahuan primitif abad ke-7. Yang ketiga, yaitu perlindungan langit. Sifat pelindung langit ditemukan oleh penelitian ilmiah yang dilakukan pada abad ke-20. Jauh sebelumnya, Al-Quran telah menjelaskan bahwa langit memainkan peran penting dalam melindungi bumi dari sinar matahari yang mematikan. Jika langit tiada, maka radiasi matahari akan membunuh semua kehidupan yang ada di muka bumi ini. Langit juga bertindak seperti selimut yang membungkus bumi, yang menutupi bumi untuk melindungi dari dinginnya luar angkasa. Al-Quran menunjukkan perlindungan langit sebagai tanda Tuhan yang Maha Kuasa. Hal ini dijelaskan dalam surah Al-Anbiya ayat 32 yang artinya, dan kami menjadikan langit sebagai atap yang terpelihara, namun mereka tetap berpaling dari tanda-tanda kebesaran Allah, yaitu matahari, bulan, angin, awan, dan lain-lain. Quran Surah Al-Anbiya ayat 32. Yang keempat, yaitu perluasan alam semesta. Di zaman ketika ilmu astronomi masih primitif, dijelaskan dalam surah Al-Quran, surah Al-Azzariyat ayat 47, yang artinya
Dan langit itu kami bangun dengan kekuasaan kami, dan sesungguhnya kami benar-benar berkuasa. Quran Surah Az-Zariyat ayat 47. Fisikawan Stephen Hawking dalam bukunya A Brief History of Time mengemban adalah salah satu revolusi intelektual besar di abad ke-20. Namun, Al-Quran menjelaskan tentang perluasan alam semesta bahkan sebelum teleskop ditemukan. Yang kelima yaitu pegunungan. Al-Quran menunjukkan gunung memiliki akar yang dalam dengan menggunakan kata pasak untuk menggambarkannya. Faktanya, pegunungan memang memiliki akar yang dalam, dan kata pasak adalah deskripsi yang akurat untuk menggambarkannya. Hal ini tercantum dalam surah An-Naba ayat 6-7 yang artinya, bukankah kami telah menjadikan bumi itu sebagai hamparan dan gunung-gunung sebagai pasak. Quran Surah An-Naba ayat 6-7. Fakta bahwa pegunungan memiliki tiang yang dalam seperti akar tidak diketahui sampai perkembangan teori lempeng tektonik. Pada awal abad ke-20, sebuah buku berjudul Earth karya ahli geofisika Frank Price menjelaskan bahwa gunung itu seperti tiang dan terkubur jauh di bawah permukaan bumi. Contohnya, Gunung Everest yang tingginya kira-kira 9 km di atas tanah memiliki akar yang lebih dalam, lebih dari 125 km. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Sampai bertemu di konten berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.